Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas statistika dari Pak Saiful Irwan. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Saudara Al-Mutasor, Saudara Khairul Mustafa, dan Saudara Kurniadi. Oke, di mana terdapat soal ini adalah data nilai mahasiswa. Ada 50 nilai ya, ada 50 nilai data mahasiswa. Ini masih acak tabelnya, nilai-nilainya masih diacak. Untuk soal pertanyaannya yang pertama, nomor satu, berapa orang yang mendapat nilai antara 44 sampai 52 dan 80 sampai 88? Nomor 2, berapa persen orang yang mendapat nilai antara 53 sampai 61 dan 89 sampai 97? Nomor 3, berapa banyak yang mendapat nilai kurang dari 44? Nomor 4, berapa banyak orang yang nilainya kurang dari 71? Nomor 5, buatlah distribusi frekuensi biasa dan frekuensi relatif. Nomor 6, buatlah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari serta gambarkan obyeknya. Oke, untuk masing-masing pertanyaan ini akan dijelaskan oleh beberapa orang mahasiswa. Nomor 1, 2 ini akan dijelaskan oleh Khairul Mustafa. Nomor 3, 4 akan dijelaskan oleh Al-Mutasor. Nomor 5, 6 akan dijelaskan oleh Muhammad Kurniadi. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, soal nomor 1 ini, berapa yang mendapat nilai antara 44 sampai 52 dan 80 sampai 88? Oke, untuk mengetahuinya adalah yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Tadi kan sudah ada tabelnya ini nih. Ini nilainya, ini data nilainya mahasiswa ini masih acak ya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, berurutan ya. Nah, diketahui ini adalah jumlah data jumlah data ini ada 50 berarti ya. Ini udah ada jumlah datanya ada 55. Nah, kita lanjut ke untuk mencari jawabannya. Kita cari terlebih dahulu adalah banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Oke. Ini adalah rumusnya, log n. N ini apa? Ini adalah jumlah data. Jadi jumlah data ini adalah 50. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Oke. Nah, log 50 ini adalah hasilnya 1,698. Bisa dicek di kalkulator. Untuk log 50 ini pasti hasilnya ini. Nah, kita kalikan nih 3,3 dikali 1,698, maka hasilnya adalah 5,6. Nah, selanjutnya kita tambahkan 1 tambah 5,6 ini, maka hasilnya K adalah 6,6. Nah, hasilnya ini 6,6. Kita bulatkan saja ke 7. Jadi K adalah sama dengan 7. Ya, sudah diketahui nih, sudah dijawab nih, sudah ketemu nilai untuk banyak kelasnya. Nah, selanjutnya kita cari interval kelasnya dengan rumus I sama dengan XN dikurang XI dibagi K. Nah, XN ini adalah nilai terbesar. Oke, nilai terbesarnya adalah 97. Oke. Dan untuk nilai terkecilnya XI ini adalah nilai terkecil, adalah 35. Ini ada 35, ini nilai terkecil. Okay. Dan K ini adalah 7. Ini K. Oke. Sudah ketemu nih ya, nilai terbesar dan terkecilnya dikurang, maka hasilnya ini 97 dikurang 35 adalah 62. Nah, K turun ke sini, 62 dibagi 7 hasilnya adalah I sama dengan 8,8. Hasilnya ini adalah dibulatkan saja jadi 9. Jadi adalah untuk interval kelasnya ini adalah 9. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari jawabannya kita buat tabel interval frekuensi untuk soal nomor 1 ya, untuk interval dan frekuensi. Oke, kita buatkan dulu tabel ke bawah 7 karena
pasti kok untuk banyak kelasnya ada 7. Nah, interval ini apa itu? Interval ini adalah jarak antara mungkin ya, jarak antara nilai satu ke nilai lain. Nah, kita hitung aja. 35 ini intervalnya 9, berarti 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Berarti 35 sampai 49. Nah, intervalnya 43. Selanjutnya terus hitung 44, interval 9 berarti hasilnya di 52, 53 interval 9 berarti 61, 62 interval 9 70, selanjutnya terus sampai ke nilai akhir nih. Nah, lalu buat frekuensi ini adalah nilai yang terdapat di interval tersebut 35 sampai 43. Nah, yang terdapat 35 sampai 43 ada 35, 36 enggak ada, ini ada 3 ya. Tulis di sini 3. Hasilnya adalah 3 dan interval 44 sampai 52 ada 2 nilai. Benar enggak? 44 sampai 52. Oke, benar, 22. 3 sampai 61 ada 7, ada 3 nilai. 62 sampai 70 ada 13 nilai. Dan 71 sampai 79 nih, 71 sampai 79 ada 13 nilai. Dan 80 sampai 88 ada 13 nilai. 89 sampai 97 ada 9 nilai. Nah, di sini sudah ketahuan nih, sudah diketahui hasilnya. Nah, berarti interval dari pertanyaan tersebut, interval 44 sampai 52 ada 2 orang. Ada 2 orang. Dan untuk di interval 80 sampai 88 ada 13 orang. Oke, sudah dijawab ya. 44 sampai dengan 52 ada 2 orang, 80 sampai dengan 88 ada 13 orang. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Berapa persen orang mendapat nilai antara 53 sampai 61 dan 89 sampai 97? Kita buat tabel untuk persennya. Nah, di sini kita menggunakan rumus persen. Di mana ini ada jumlah total dikali 100. Jumlah dibagi jumlah totalnya. Ini data total ini udah 50. Dibagi 100. Maka 3 ini 3 dibagi 50 dikali 100 hasilnya adalah 6%. Dan ini 2 dibagi 50 kali 100 hasilnya 4%. 3 ini dibagi 50 kali 100 hasilnya 6%. 7 dibagi 50 kali 100 hasilnya 14%. 13 dibagi 50 kali 100 hasilnya 26. Ini 13 hasilnya 26. Dan 9 dibagi 50 kali 100 hasilnya 18. Nah, dari pertanyaan ini ditanyain adalah antara 53 sampai 61. 53 sampai 61 ada 3 orang. Jadi berapa persen? Ada 6%. Oke. Dan 89 sampai 97 ada 9 orang, ada 9. Maka nilai hasil persenannya adalah 18%. Oh, ini salah. Ini salah. Harusnya 18. Oke. Ini salah. Ada 18%. 18. Oke, sudah. Selanjutnya akan dijelaskan soal selanjutnya oleh Al-Mukhtasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mukhtasar dari kelas TI. Di sini saya akan meneruskan pembahasan soal yaitu di nomor 3 dan nomor 4. Dengan nomor 3, pertanyaannya berapa banyak yang mendapatkan nilai kurang dari 44 dan berapa banyak orang yang mendapatkan nilai kurang dari 1. Setelah kita mempunyai data ini, sebelumnya data nilainya acak-acakan, kita urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Setelah kita mempunyai tabel ini,
Kita pertama harus mencari banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N yaitu 50. 50 ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Banyaknya baris ke samping kali banyaknya baris ke bawah, yaitu 10 baris dikali 5 baris hasilnya 50. Lalu kita konversi lagi, atau kita hitung lagi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 1,69 itu log dari 50, yaitu hasilnya 1,698. Lalu kita jumlah, K sama dengan 5,6. 5,6 ini kita dapat dari 3,3 dikali 1,698. Lalu kita tambah 1 ditambah 5,6 hasilnya adalah 6,6. 6,6 kita bulatkan menjadi 7. Jadi dari data tabel ini kita mendapatkan banyaknya kelas, yaitu ada 7 kelas. Setelah kita mempunyai banyaknya kelas, kita harus mencari interval kelas dengan rumus I sama dengan xn dikurang xi dibagi k, yaitu xn adalah nilai terbesar dari tabel yaitu 97, xi adalah nilai terkecil atau nilai terendah dari tabel yaitu 35, dibagi k adalah banyaknya kelas. I sama dengan 97 dikurang 35 dibagi 7 sama dengan 62 dibagi 7, I sama dengan 8,8. Kita bulatkan menjadi 9. Setelah kita mempunyai data banyaknya kelas dan interval kelas, lalu kita membuat tabel seperti ini. Pertama kita mencari interval dan frekuensinya. Kita mempunyai interval 9 kelas. Maka pertama kita hitung dari angka 35. Ini 35 kita dapat dari mana? 5 adalah nilai terkecil dari tabel. Lalu kita hitung sampai 43. 43 ini kita dapat dari mana? Yaitu jumlah dari interval. 35 sampai 43 intervalnya adalah 9 kelas atau 9 interval, 9 angka. Frekuensi ini kita 3 dapat dari mana? 3 adalah banyaknya nilai dari 35 sampai 43 itu ada berapa buah atau ada berapa nilai. Yaitu ada 3 angka, 35, 38, dan 43. Yaitu ada 3. Jadi 3 nilai. Jadi di sini frekuensinya kita isi 3. Lalu kita cari interval kedua. Interval kedua kita meneruskan dari angka 43 yaitu 44 sampai 52. Ini totalnya ada 9 interval. Dan frekuensinya adalah 2. Ini kita dapatkan dari mana? Yaitu dari banyaknya nilai dari 44 dan 52 ini. Yaitu 48 dan 49. Kenapa 43 nggak kita ajak? Karena 43 belum memenuhi sampai 44. Dan 53 ini sudah melebihi dari 52. Jadi total frekuensi dari nilai 44 sampai 52 adalah 2 frekuensi. Selanjutnya kita bikin interval ketiga, yaitu dari angka 5 atau dari nilai 53 sampai 61. Yaitu ada 3 frekuensi, yaitu 53, 56, 57. Ada 3 frekuensi. Lalu kita hitung dari terusnya yaitu 62 sampai 70. Itu ada banyaknya 7 frekuensi. Dari 57, dari 63 dan sampai 70. Maka hasilnya ada 7 frekuensi. Kalian bisa hitung sendiri. Lalu kita hitung interval kelima yaitu 71 sampai 79, yaitu ada 13 interval atau 13 frekuensi. Lalu 80 sampai 88 ada 13 frekuensi. 89 sampai 97 ada 9 frekuensi. Lalu kita konversi nilainya, yaitu nilai yang kurang dari 35 adalah 0 karena tidak ada nilai kurang dari 35. Maka di sini frekuensinya kita tulis 0.
nilai yang kurang dari 44 adalah ada 3. Maka di sini kita tulis 0 ditambah 3. 3 ini dari frekuensi ini. Dan 0-nya dari sini. Maka 0 tambah 3 sama dengan 3. Lalu, nilai yang memiliki kurang dari 53 yaitu ada 2. Jadi kita ambil dari frekuensi sini. Maka di sini kita tambahkan 0 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ini kita dapat dari mana? 3 ini kita dapat dari sini. Dari sini sama saja. Lalu kita dari frekuensi dari nilai kurang dari 62, yaitu ada 3 frekuensi. Maka kita rumusnya ditambah 0 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 yang ini. Ini adalah nilai 3 ini adalah 3 yang ini. Jadi makanya 8. Lalu kita mencari frekuensi nilai yang kurang dari 71. Itu ada 7. Maka rumusnya kita hitung lagi 0 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 7 dengan 15. Dan seterusnya sampai frekuensi nilai 98. Nah, di sini kita sudah memiliki jawaban dari nomor 3, yaitu berapa banyak orang yang mendapatkan nilai kurang dari 44. Maka kita dapat menyimpulkan orang yang mendapatkan nilai kurang dari 44 adalah sebanyak 3 orang. Dan yang mendapatkan nilai kurang dari 71 adalah yang ini, yaitu sekitar 15 orang. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kurniadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan oleh rekan saya, Al-Mutasor, dan juga Hairul Mustafa. Di sini, saya akan menjawab dari soal nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, buatlah distribusi frekuensi biasa dan frekuensi relatif. Diketahui N adalah jumlah data. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, pertama kita harus mengurutkan nilai atau angka pada jumlah data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu, menghitung nilai banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Log N-nya adalah 50. Maka kita masukkan K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Hasil log 50 adalah 1,69. Pembulatan menjadi 1,7. Mari kita masukkan K sama dengan 1 tambah 3,3 log 1,69. K sama dengan 1 tambah 5,6. 5,6 adalah hasil dari perkalian 3,3 dikali 1,7. Hasilnya adalah K sama dengan 6,6 dibulatkan menjadi K sama dengan 7. Setelah nilai kelas didapatkan, kemudian kita hitung nilai interval kelas dengan rumus I sama dengan dalam kurung XN dikurang XI dibagi K. XN adalah nilai tertinggi dan XI adalah nilai terendah. Maka I sama dengan 97 dikurang 35 dan K adalah 7. I sama dengan 62 dibagi 7. I sama dengan 8,8 dibulatkan menjadi 9.
setelah nilai banyak kelas dan nilai interval kelas sudah didapatkan, sekarang tabel distribusi frekuensi sudah bisa dikerjakan. Kolom interval dimulai dengan nilai terkecil dengan menghitung jangkauan sebanyak 9 data. Mulai dari 35, 36, 37, sampai dengan batasnya 43. Untuk kolom frekuensi, kita lihat antara 35 sampai 43 terdapat 3 nilai. Begitupun seterusnya. 44 sampai 52 terdapat 2 nilai. 53 sampai 61 terdapat 3 nilai. 62 sampai 70 terdapat 7 nilai. 71 sampai 79 terdapat 13 nilai. 80 sampai 88 terdapat 13 nilai. Dan 89 sampai 97 terdapat 9 nilai. Dengan jumlah 50 nilai. Tabel distribusi frekuensi biasa telah selesai. Mari kita hitung tabel distribusi frekuensi relatif. Maka 3 dibagi 50, kemudian dikali 100%, hasilnya 6. Begitupun selanjutnya. 2 dibagi 50, dikali 100%, hasilnya 4. 3 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 6. 7 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 4. 13 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 26. 13 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 26. Dan 9 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 18. Tabel distribusi frekuensi relatif telah selesai. Selanjutnya soal nomor 6. Buatlah distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari sertakan gambar OGIF-nya. Sebelumnya kita sudah mengetahui nilai interval dan nilai frekuensi biasa. Untuk mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari, kita perlu mencari nilai tepi atas terlebih dahulu dengan rumus TA sama dengan BA itu baris atas ditambah 0,5. TA sama dengan 43 ditambah 0,5 sama dengan 43,5. Begitupun seterusnya. 52 ditambah 0,5 sama dengan 52,5. 61 ditambah 0,5 sama dengan 61,5. 70 ditambah 0,5 sama dengan 70,5. 79 ditambah 0,5 sama dengan 79,5. 88 ditambah 0,5 sama dengan 88,5. 97 ditambah 0,5 sama dengan 97,5. Sekarang mari kita mencari nilai frekuensi kumulatif kurang darinya. Nilai kurang dari 43,5 hanya berisi 3 nilai di tabel frekuensi biasa. Nilai kurang dari 52,5 kita lihat ada 2 nilai ditambah dengan nilai frekuensi di interval 35 sampai 43. Jadi 3 tambah 2, mari kita isi di frekuensi kurang dari, hasilnya 5.
Begitupun seterusnya ditambahkan sampai ke atas nilai frekuensi yang sebelumnya. 61,5 hasilnya 8, 70,5 hasil penjumlahannya 15, 79,5 hasil penjumlahannya 28, 88,5 hasil penjumlahannya 41, 97,5 hasilnya adalah 50. Selanjutnya kita lihat gambar OGIF-nya. Nilai X ini adalah nilai tepi atas yang sudah kita hitung. OGIF frekuensi kumulatif kurang dari merupakan OGIF positif. Nilai X tadi sudah kita sebutkan, nilai X ini adalah nilai tepi atas kelas. Selanjutnya mencocokkan tepi atas dengan nilai frekuensi kumulatifnya 3, 5, 8, 15, 28, 41, dan 50. Cocokkan dengan nilai tepi atasnya, maka akan menghasilkan garis melintang mungkin seperti ini nilai positifnya. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari dan sertakan gambar OGIF-nya. Sebelum kita mencari frekuensi kumulatif lebih darinya, kita terlebih dahulu menentukan nilai tepi bawah dengan rumus TB sama dengan BB itu BB baris bawah dikurangi 0,5. Contohnya TB sama dengan 3,5 dikurangi 0,5 hasilnya 34,5. Ini ada salah ketik mungkin di sini. Selanjutnya 44 dikurangi 0,5 43,5, 53 dikurangi 0,5 hasilnya 52,5, 62 dikurangi 0,5 hasilnya 61,5, 71 dikurangi 0,5 hasilnya 70,5, 80 dikurangi 0,5 hasilnya 79,5, 89 dikurangi 0,5 hasilnya 88,5. Selanjutnya mencari nilai frekuensi lebih dari. Pada tepi bawah nilai lebih dari 34,5 adalah hasil penjumlahan dari nilai 34,5 sampai dengan 88,5, maka hasilnya 50. Begitupun seterusnya, nilai 43,5 dari nilai frekuensi biasanya nilai 2 sampai dengan nilai 9 dijumlahkan menghasilkan nilai 47. 52,5 hasilnya 45, 61,5 hasilnya 42, 70,5 hasilnya 35, 79,5 hasilnya 22, 88,5 hasilnya 9. Selanjutnya adalah gambar OGIF-nya. Frekuensi kumulatif lebih dari itu merupakan OGIF negatif. Pada nilai X, kita masukkan nilai tepi bawah tadi yang sudah kita kurangi 0,5 dari 34,5 sampai dengan 88,5. Dan untuk nilai frekuensinya ini kita masukkan yang tadi sudah kita jumlahkan dari atas ke bawah. Dari 50, 47, 45, 42, 35, 22, dan 9. Selanjutnya mencocokkan data dari frekuensi dengan nilai tepi bawahnya. Contoh 50 adalah nilai tepi bawah dari 34,5. 47 sama dengan 43,5 nilai tepi bawahnya. 42 adalah nilai tepi bawah 52,5. 45 adalah nilai tepi bawah dari 52,5. 42 nilai tepi bawah dari 61. 35 nilai tepi bawah dari 70,5. 22 nilai tepi bawah dari 79,5, dan 9 adalah nilai tepi bawah dari 88,5.
Frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari beserta gambar ogiva telah selesai. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Sedikit pantun, hidup kasihan tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.